Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma'. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah fi sirri wa alaniyah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh barokah, di bulan Ramadan kita bisa bermajelis, bermuwajahah di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selawat dan salam semoga tercurahkan kepada panutan kita, teladan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bagian dari umatnya yang konsisten di atas ajarannya sampai datangnya yaumul qiyamah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dari kata romat artinya panas, artinya terbakar. Karena Ramadan sejak zaman Nabi adalah bulan yang paling panas di antara 12 bulan yang lain. Para ulama mengatakan kenapa Ramadan disebut romat? Karena bulan Ramadan adalah bulan untuk membakar dosa-dosa kita. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan juga bulan jihad fisabilillah. Karena ternyata jihad pertama dalam Islam dimulai di bulan Ramadan. Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Madinah ke Badar itu jaraknya 150 kilo kurang lebih. Dan perang Badar adalah puasa pertama kaum muslimin. Karena syariat puasa disyariatkan di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan tidak bisa membayangkan bagaimana para sahabat, ada yang naik unta, ada yang naik kuda, perjalanan 150 kilo, sebagian mereka berpuasa. Yang punya kuda saja cuma 2 orang, sedangkan orang-orang musyrik Quraisy memiliki 50 kuda. Yang punya kuda cuma sahabat mulia Zubair ibnu Awam dan sahabat mulia Mikdad bin Aswad radhiyallahu an. Yang lainnya naik unta. Satu unta dinaiki 2, ada yang dinaiki 3. Perang Badar. Begitu pula Fathul Mekah juga terjadi di bulan Ramadan di tahun 8 Hijriah. Para sahabat berangkat dari Madinah ke Mekah, jaraknya kurang lebih 500 kilo. Sebagian puasa juga sebagian tidak. 8 Hijriah ya. Awal dari orang-orang musyrik Mekah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna fatham mubina. Allah sebutkan dalam surah Al-Fat bahwa Fathul Mekah ini kemenangan yang nyata. Idza jaa nasrullah wal fath wa tanasadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan puncak kemenangan Nabi adalah
manusia berbondong-bondong mendapatkan hidayah. Maka Nabi wafat selang 3 tahun kemudian, karena tugas beliau telah selesai. Tugas beliau menghantarkan manusia untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk takmir masjid itu dianggap berhasil kalau masjid ini bisa menjadi wasilah manusia berbondong-bondong mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masjid ramai dengan tholabul ilmi, ramai dengan kegiatan yang bermanfaat, semoga ini termasuk indikator kesuksesan para pengelola masjid. Karena Nabi sama, Nabi menghantarkan manusia menggapai hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Penaklukan Andalusia dimulai tahun 90 Hijriah oleh seorang panglima muslim yang bukan orang Arab, Tariq Ibnu Ziyad, memulai jihad fisabilillah menaklukkan Portugal dan Spanyol tahun 90 Hijriah. Saya bertanya kepada hadirin, lewat mana Tariq Ibnu Ziyad masuk menguasai Spanyol, mengepung Spanyol dan Portugal 2 tahun, dan akhirnya Andalusia jatuh ke tangan kaum muslimin 92 Hijriah, dan itu juga di bulan Ramadan, dan kaum muslimin menyinari Andalus selama 8 abad. 8 abad itu lama nih, 800 tahun. Tidak sebagaimana Indonesia dijajah 3,5 abad. Kaum Islam berada di Spanyol, Portugal itu 8 abad. Lewat mana mereka bisa masuk? Mereka lewat Maroko, menyeberang Selat Gibraltar ya, di bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan yang nyata. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini juga terjadi di bulan Ramadan. Tidak kalah pentingnya ketika kekhilafahan Abbasiyah melemah, Baghdad jatuh ke Tartar. Genghis Khan dengan pasukannya tidak terkalahkan di Eropa dan di Asia. Ketika Genghis Khan meninggal, kemudian dilanjutkan estafet kepimpinan itu oleh cucunya Halaqah Khan. Ketika Halaqah Khan ini mengirim surat kepada Sultan Mesir Saifuddin Qutuz, satu-satunya daerah yang belum tertaklukkan oleh Genghis Khan sepeninggal dia adalah Mesir. Saifuddin Qutuz, seorang raja Mamalik yang menguasai Mesir, dikirimi surat untuk menyerah tanpa syarat. Beliau akhirnya bermusyawarah dengan para panglimanya, dan panglimanya mengatakan kepada Saifuddin Qutuz, ya Sultan, lebih baik kita menyerah, karena Tartar itu pasukan yang tidak pernah terkalahkan. Panglimanya sudah minder, mentalnya sudah down bertempur melawan Tatar. Maka dengan semangat yang luar biasa, Sultan Saifuddin Qutuz mengatakan, kalau kamu tidak berani menghadapinya, aku sendiri akan maju melawan Tartar. Beliau berangkat menuju Palestina. Beliau minta kepada semua khotib-khotib Jumat untuk mendoakan kemenangan kaum muslimin. Dan semboyan beliau adalah
wa islama, demi Islam. Maka bertemulah pasukan itu di Ainun Jalut, dan itulah pertempuran yang betul-betul membuat sakit Tartar hancur lebur di Ainul Jalut, yang dulu pamor mereka tak terkalahkan. Ternyata dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah menangkan lewat seorang yang bernama Saifuddin Qutuz. Dan ini juga terjadi di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan adalah bulan yang semangat, bulan yang menumbuhkan produktivitas kita, bulan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, bulan kita berjuang, bulan kita berjihad fi sabilillah. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam dirahmati oleh Allah. Dan bulan Ramadan memiliki keutamaan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Sampai-sampai Nabi mengatakan, umratun fi Ramadan ta'dilu hujjata ma'iyah. Umroh di bulan Ramadan sebanding dengan haji bersama Nabi. Kita tahu Bapak Ibu-ibu, haji dan umroh itu berbeda. Haji cuma 3 jam, paling lama 4 jam. Sedang umroh 3 jam sampai 4 jam. Sedangkan haji bisa 5 hari sampai 6 hari. Tapi ternyata Nabi katakan umroh di bulan Ramadan sebanding dengan haji bersama Rasul. Dan ternyata Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang sholat malam, sholat tarawih bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, pengharapan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu yang hadir, kenapa Lailatul Qadar diberikan kepada umat Muhammad, tidak kepada umat yang lain? Kenapa Bapak Ibu-ibu? Karena umat Muhammad umurnya pendek. Di Quran disebutkan Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Dan Nabi mengatakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata umur umatku, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Rata-rata umur umatku ini antara 60 sampai 70. Yang lebih daripada itu sedikit. Nabi yang bersabda sendiri, ternyata jatah umur beliau cuma 63 tahun. 63 tahun itu hitungan Hijriah. Kalau hitungan Masehi, umur Nabi tidak sampai 62 tahun sebagaimana hitungan kita. Beliau wafat tahun 11 Hijriah. Kemudian mertua Nabi Abu Bakar yang melanjutkan. Abu Bakar wafat tahun 13 Hijriah. Usianya juga 63 tahun. Dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, mertua Nabi juga. Karena Nabi menikahi Habsah. Umar bin Khattab meninggal tahun 23 Hijriah. Menjadi khilafah selama 10 tahun. Umurnya juga 63 tahun. Dilanjutkan mantu Nabi Utsman bin Affan yang pernah menikah 2 kali dengan putri Nabi Ruqayyah dan Ummu Kulsum, meninggal tahun 34 Hijriah, usianya juga 80 tahun. Umurnya 80. Kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi, menikah dengan Fatimah
Sebagian orang menjuluki Ali itu karamallahu wajhah. Semoga Allah muliakan wajahnya. Kenapa Bapak Ibu-ibu Ali diberi gelar karamallahu wajhah? Kenapa? Ganteng. Karena apa Bapak Ibu-ibu? Gimana? Karena Ali adalah segelintir dari sahabat yang tidak pernah sujud terhadap berhala. Wajah yang tidak pernah sujud terhadap berhala. Karena Ali bin Abi Thalib sejak kecil diasuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajah yang Allah muliakan dari sujud terhadap berhala. Ya, Ali meninggal tahun 41 Hijriah. Menikah dengan Fatimah. Usianya juga sama 63 tahun. Kalau tanglet teng mriki enten mboten teng mriki mertuane luwih nom timbang mantune nggih. Kayak Nabi nggih, Nabi itu lebih tua daripada mertuanya. Ada Pak? Nek enten nggih, enten dopres nggih. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur-umur yang pendek umurnya umat Muhammad. Kalau tanglet ibu-ibu nek jenengan diparingi yuswa 150 tahun, seneng napa susah? Pripun? Seneng napa susah? Nggih, pun boten enten batire, boten enten rencange, ngejak omong putune pun boten nyambung. Hidupnya penuh dengan kesepian. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan bulan Ramadan? Keutamaan yang pertama, bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang lebih banyak daripada amal-amal yang lain. Dalam hadis qudsi Nabi bersabda, Allah berfirman, kullu ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa anna ajazibih. Semua amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Padahal Nabi mengatakan al-hasanatu asyru amsalihha illa sab'i mi'atin dhifin. Satu kebaikan itu Allah lipatkan 10 sampai 700. Tapi tidak untuk puasa. Kenapa? Puasa mendapatkan pahala yang lebih banyak, melebihi 700 pahala. Monggo niki sing jawab sinten niki? Nggih, yang lebih tepat enten mboten? Ya, kenapa pahala ibadah puasa ini lebih banyak daripada ibadah-ibadah yang lain? Paling berat nggih. Karena Allah Subhanahu wa taala menyamakan ibadah puasa dengan ibadah sabar. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffa sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah cukupkan pahala orang yang sabar dengan pahala tanpa batas. Maka sabar itu tidak ada batasannya, karena pahalanya tanpa batas. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu-ibu, yang kedua, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi. Luhumu fahmi shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi. Kalau tanglet jenengan, betul napa mboten? Jujur mawon jenengan.
Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi napa mboten? Ulama menerangkan maksud luhumu fahmi shaim atyabu indallah min rihil misk. Maksudnya satu, kata para ulama, ini menunjukkan pahala yang besar bagi orang yang berpuasa. Yang kedua, maksud luhumu fahmi shaim atyabu indallah min rihil misk, ini terjadi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak di dunia. Nek di dunia nggih jenengan ngertos piyambak nggih. Nggih. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kula tanglet Bapak, minyak kasturi niku ndamele saking napa, Pak? Jenengan ningali teng YouTube nggih. Bahan bakunya tidak ada di Indonesia. Kok enten minyak kasturi satu botol 200.000 mesti KW nggih. Mboten asli. Minyak kasturi itu ternyata terbuat dari kelenjar rusa mus, ya. Rusa yang hidup di daerah Siberia, ya. Daerah Himalaya, daerah Nepal, rusa yang ada taringnya, ya. Rusa yang hidup di daerah dingin, daerah salju. Itu diambil kutilnya, ya, kemudian difermentasi. Nek kutile kula jenengan mboten pajeng, nggih. Nek kutile rusa payu awis, ya, mahal. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Yang ketiga, keutamaan puasa Ramadan. Yang ketiga adalah amal cepat naik ke langit, amal cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Futihat abwabul jannah walam yukhlaq minha babun." Semua pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun pintu yang ditutup. Ini menunjukkan bahwa amal cepat naik ke langit, mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, keutamaan bulan Ramadan adalah bulan doa. Ayat tentang puasa dari Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187, ternyata di Al-Baqarah 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat dan aku akan memenuhi permintaan hambaku ketika hambaku ini berdoa. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa ayat doa itu masuk di dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa? Pripun iki, Bu? Al-Baqarah 186, nggih. Karena ayat puasa itu 183 sampai 187. Tapi kenapa ayat doa itu masuk dalam rangkaian tentang ayat-ayat puasa? Jawabannya, Nabi pernah bersabda, ada 3 golongan yang jarang ditolak doanya, yaitu as-shaim hatta yuftir, yaitu doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kelima, keutamaan bulan Ramadan adalah setan-setan dibelenggu. Idza jaa Ramadan sufida syayatin wa futihat abwabul jannah wa lam yukhlaq minha babun. Apabila datang bulan Ramadan, setan-setan itu dibelenggu. Tapi pertanyaannya, kenapa setan dibelenggu masih ada orang bermaksiat? Nggih. Karena ulama menerangkan maksud dari sufidati syayatin,
setan dibelenggu itu ada 3 makna kurang lebih. Makna pertama, yang dibelenggu adalah para pembesar-pembesar setan. Dados enten sing maksiat berbuat dosa di bulan Ramadan kalah kali setan sing kroco-kroco gitu. Karena pembesarnya udah dibelenggu. Makna yang kedua, setan itu ada 2, minal jinnati wanas. Yang dibelenggu setan dari golongan jin. Setan golongan menungso masih nongol. Jenengan ruqyah, jenengan waoske ayat kursi malah apal Al-Baqarah gitu. Nah, ini repot niki. Niki setan dari golongan manusia, tidak mempan di ruqyah. Makna yang ketiga ini makna majazi atau makna kinayah. Makna kiasan. Bulan Ramadan bulan yang amal dilipat gandakan, lingkungan mendukung, orang mudah berbuat kebaikan. Malaikat selalu menyeru di hati mereka untuk beramal soleh. Kok masih ada orang yang berbuat dosa? Ini orang-orang yang keterlaluan, karena lingkungannya tidak mendukung berbuat dosa. Maka makna ketiga adalah makna kinayah, bukan makna hakiki. Kemudian Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bulan Ramadan yang selanjutnya adalah wanada munadin, menyeru seorang malaikat. Karena di dalam hati kita ada 2 pembisik. Pembisik dari setan dan pembisik dari malaikat. Pembisik dari setan di bulan Ramadan sudah melemah. Maka malaikat, kata Nabi, wanada munadin, dan menyeru seorang malaikat di hati kita, ya baghiyal khair aqbil, wahai pencari kebaikan datanglah. Ya baghiyal syarr aqsir, wahai ahli maksiat, orang-orang yang suka berbuat dosa, berhenti. Kenapa kita semangat di bulan Ramadan? Karena malaikat selalu menyeru di hati kita, ya baghiyal khair aqbil, wahai pencari kebaikan datanglah. Yang terakhir Bapak Ibu-ibu, keutamaan bulan Ramadan yang terakhir adalah Allah mengentaskan manusia dari api neraka tiap malam bulan Ramadan. Nabi bersabda dalam hadisnya, ittaqunna, kok ittaqunnar ya, ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyal syarr aqsir, wallahi uttaqum minan nar kullu lailah. Demi Allah, Allah membebaskan manusia setiap malam di bulan Ramadan. Maka kalau ada hadis yang mengatakan awalhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqan minan nar, niki hadis dhaif. 10 pertama rahmat, 10 pertengahan ampunan, 10 terakhir pembebasan dari dosa. Karena menyelisih hadis sahih yang berbunyi wallahi uttaqum minan nar kullu lailah. Demi Allah, Allah membebaskan manusia di setiap malam bulan Ramadan. Maka rahmat, maghfirah, pembebasan dari api neraka sudah ada sejak awal bulan Ramadan. Niki muqaddimah kami belum memberikan inti materi, sudah setengah jam ya. Karena materi saya adalah bekal-bekal untuk menghadapi bulan Ramadan, mumpung masih awal di bulan Ramadan. Alhamdulillah masih ada setengah jam kita membahas materi tentang apa? Bekal kita menghadapi bulan Ramadan. Bekal yang pertama yang perlu jenengan pahami Bapak Ibu-ibu,
bekal kita menghadapi bulan Ramadan, bekal pertama bersegera bertobat. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surat Ali Imran ayat 133. Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an bersegera dalam dua perkara. Pertama, bersegera menggapai ampunan Allah, dan yang kedua, bersegera menggapai surga yang seluas langit dan bumi. Maka mari kita bersegera bertobat. Kalau di dalam Al-Quran mencari maisah, mencari rezeki, Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk, famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Kalau rezekimu itu di atas gunung, ambil dengan berjalan. Nek golek rezeki mboten sah ngoyo. Tapi nek bertobat bersegera. Ternyata banyak kejadian umur 30 tahun, umur 40 tahun ke atas, fenomena hari-hari ini banyak yang terkena serangan jantung, Pak. Kena apa? Serangan jantung padahal masih muda. Sampai ahli dokter jantung mengatakan karena pola kehidupan. Uripe kemrungsung, pengen podo karo koncone, akhirnya jantungnya berdetak lebih cepat, berdebar-debar. Isinya cuma was-was. Apa meneh saiki Sritek wis pailit tambah mikir gegek bar iki aku di PHK barang gitu. Maka akhirnya memacu jantung itu bekerja lebih keras. Padahal Quran mengatakan mencari rezeki itu famsu fi manakibiha. Maka Bapak Ibu-ibu, Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan berapa banyak orang yang usahanya tidak maksimal, tapi tawakal dia kepada Allah kuat, Allah beri rezeki lebih banyak daripada usahanya. Karena Allah berjanji dalam surat At-Tolak, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan beri kecukupan. Maka kalau ada kalimat yang mengatakan bahwa usaha tidak mengkhianati hasil, ini ucapan yang tidak tepat. Karena hasil itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada wong tengak-tenguk hasilnya akeh nggih. Sing bengi dadi awan nggih, awan dadi bengi ya rezeki nggih semono mawon. Maka kula nyuwun jenengan ndongake kula. Niki bulan Ramadan donga jenengan mustajab insyaallah, gitu? Ya insyaallah. Kula nyuwun dongain jenengan mugi-mugi kula niki angsal rezeki, angsal usaha yang bisa rezeki sehari bisa dimakan 1 bulan. Amin ya nggih. Kula nyuwun donga jenengan rezeki sedina dimakan ora sesasi. Setahun ya alhamdulillah nih, alhamdulillah. Mosok kalah mbek ula barang nih. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersegera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak kita Adam alaihissalam saja ketika berbuat dosa turun dari surga menuju dunia, Adam selalu berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Ya Allah, sungguhnya aku mendolimi diri saya dengan dosa dan maksiat. Kalau bukan Engkau merahmatiku dan mengampuniku, maka aku termasuk orang yang merugi. Kalau tanglet ibu-ibu sing teng mriki, dosane Adam kalih jenengan kathah pundi? Kalau yakin demi Allah, Adam tidak pernah ndenengi wong. Gitu? Adam niku mboten pernah gibah. Karena dunia milik berdua. Sing digibah sapa nggih?
Dosanya cuma makan buah yang Allah larang. Maka dunia itu tempat hukuman. Hukuman Adam dan anak keturunannya. Pertanyaan kula kalih Bapak, jenengan teng donya tesih betah mboten iki, Pak? Donya niku tempat apa? Hukuman. Orang di penjara kok kerasan. Berapa minggu yang lalu saya nengok saudara yang di penjara di LP Kedung Pane, ya, Kedung Pane, Semarang. Jebule penjara susah, susah. Kehilangan kebebasan. Sami jenengan di dunia itu adalah tempat apa? Hukuman. Dunia si jenul mukmin wa janatul kafir. Dunia itu penjaranya orang beriman, surganya orang kafir. Nah, pertanyaanku loh, tesih betah no mboten Bu niki? Tasih ya Bu. Padahal Nabi mengatakan Abdul mukmin yastarihu min nasabid dunya wa adaha illa rahmatillah. Seorang hamba mukmin itu beristirahat dari lelahnya dunia, dari gangguan dunia menuju rahmat Allah. Maka orang meninggal itu disebut istirahat bagi orang yang husnul khotimah. Karena istirahat yang abadi itu di surga. Karena dunia itu semua melelahkan. Punya istri ya saya, randuwe bojo ya saya, gitu Bu. Duwe anak ya saya, randuwe anak ya saya. Kerja yo kesel, ora kerja yo tambah kesel. Nek pengen istirahat nggih monggo, nggih. Dunia itu melelahkan. Ya, yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Maka orang beriman ketika meninggal itu istirahat. Nek orang kafir, orang dolim diistirahatkan. Maka orang-orang yang terkena kedolimannya alam batu istirahat dari perbuatan orang yang dolim. Semoga kita termasuk yang istirahat, yang bukan diistirahatkan. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mari kita bersihkan diri kita. Kita mentazkiyah jiwa kita, tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita mungkin dari dengki, dari iri, dari dongkol, ya, dari dendam, ya. Karena Nabi pernah mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, meyakini kewajiban puasa Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, penuh pengharapan, hanya mengharap ridha Allah, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat lain dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara. Ada tambahan wa ma ta'akhkhara. Allah ampuni dosanya yang akan yang akan datang. Yang telah lalu dan akan datang. Nah ini yang akan datang. Wa ma ta'akhkhara. Ini tambahannya. Dan Nabi juga mengatakan robba shaimin laisa lahu min syiyamihi illa ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Maka Allah berfirman qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi kita. Bagaimana bulan Ramadan sarana untuk kita mensucikan apa? Jiwa kita. Ada sebuah kisah yang sangat indah
Kisah seorang sahabat yang bernama Dohir ibnu Haram, ya. Dohir ibnu Haram ini tinggal di luar Madinah, tinggal di kampung, di pedesaan. Kalau beliau ke Madinah, beliau selalu mengasih hadiah kepada Nabi. Suatu ketika beliau di Madinah, beliau ya berdagang, menggelar dagangannya. Tiba-tiba ada orang yang memeluk dari belakang dan menutup matanya. Maka Dohir ibnu Haram mengatakan, man huwak, siapa dia? Orang lewat mengatakan, kada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menutup matamu itu Nabi. Ini bentuk Nabi ini humor, ya. Ternyata ketika beliau tahu yang memeluk adalah Nabi, beliau sandarkan punggungnya di dada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, man yastari minni abdun. Siapa yang mau membeli hamba ini dari saya? Maka Dohir mengatakan, ya Rasulullah, aku ini tidak ada nilainya. Engkau jual tidak laku. Maka Nabi mengatakan, wa kadzalik fi mizanillah laisa bikasir. Tetapi nanti wahai Dohir, di timbangan Allah engkau punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, punya nilai yang tinggi. Maka Syekh Ramadan Al-Buti mengomentari, barang siapa yang menjadikan ya dirinya tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti Allah akan angkat derajatnya, akan Allah beri nilai yang tinggi di sisinya. Kalau hari ini kita beranggapan bukan siapa-siapa di hadapan Allah, Allah akan menaikkan derajat kita. Kemudian Ramadan Al-Buti berdoa, Allahumma harirna min nufusina, Allahumma harirna min sahwatina ya Rabbal alamin. Ya Allah, bebaskanlah kami dari nafsu-nafsu kami. Ya Allah, bebaskanlah kami dari syahwat-syahwat kami, dari keinginan-keinginan kami ya Rabbal alamin. Syahwat yang paling berat adalah nafsu yang tersembunyi. Apa nafsu yang tersembunyi? Beramal bukan karena Allah, beramal karena manusia, bisa dengan riya atau sum'ah. Maka orang-orang itu tidak mendapatkan apa-apa. Wa qadimna ila amilu faj'alhu haba'an mansura. Kami hadapkan amal mereka yang banyak nanti, kami jadikan amal mereka seperti debu-debu yang berterbangan. Wa iyadu billah. Yang ketiga, Bapak Ibu-ibu, sebelum yang ketiga saya ingin bertanya, apa bedanya siyam dan saum? Sama-sama Al-Quran ada. Siyam itu surat apa? Al-Baqarah 183. Kalau saum surat Maryam ayat 26. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Sama-sama masdar, ya. Sama-sama asli kata. Ada yang tahu Bapak Ibu-ibu bedanya siyam dan saum? Para ulama mengatakan siyam itu menahan lapar dan haus, berhubungan suami istri dengan niat karena Allah dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Lo tanglet mriki. Batas terakhir boten angsal sahur jam pinten? Adzan subuh jam pinten ini? 4:30. Pinten Bu? Imsak jam pinten? Mboten imsak iki, adzan subuh jam pinten? 4:30. Nggih, monggo. Jam pinten mantep mawon jenengan. Oh, sedikit. Karena saya bagian anggota Tarjih Muhammadiyah, saya tambah 8 menit
dari jadwal imsak kiyah. Kalau adzannya ya jam setengah 6 kurang 1 menit ya tambah 8 menit. Maka jangan salahkan ada orang sudah adzan masih makan, karena Muhammadiyah meyakini bahwa adzan subuh di Indonesia terlalu pagi. Ketika di Mekah saya lihat adzan subuh jam 5. Saya mampir ke Malaysia adzan subuhnya jam 6. Di Indonesia setengah 5 kurang. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya monggo nggih. Tambah bener 8 menit nggih. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saum itu dalam surat Maryam Allah berfirman, ini Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Maryam bernadar untuk berpuasa tidak berbicara kepada seorang pun dalam 1 hari. Kalau tanglet gampang pundi. Poso ora ngomong sedina, karo puasa menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu kita untuk tidak hubungan suami istri. Gampang pundi, Bu? Gampang yang siam. Maka mari kita menjaga hati kita di dalam bulan Ramadan, mensucikan jiwa kita, kita melaksanakan siam dan saum. Ah nggih. Repot nggih Bu nggih. Apa meneh dodol pasar, umpet meneh nggih. Mosok anggo isyarat nggih. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, mengembalikan hak Allah dan hak kepada sesama. Apa hak Allah itu? Bisa jadi jenengan punya hutang puasa, mengqadha, atau kafaroh. Mungkin dulu jenengan pernah bersumpah dengan nama Allah, wallahi demi Allah, contohnya besok aku mau ke Jogja, ternyata tidak berangkat. Maka orang ini harus membayar nomor kafaroh. Berapa kafarohnya? Puasa 3 hari. Kalau tidak mampu ya memberi makan 10 orang miskin. Berapa ukuran kafaroh? 1 mud sama dengan fidyah. Kalau di Muhammadiyah ukuran zakat fitrah 1 sok itu 2,5, maka dibagi 4, karena 1 sok itu 4 mud. Kemarin ada yang telepon saya, Ustadz, ini ada teman kami dulu Ramadan yang lalu berhubungan suami istri di siang hari. Nek kon poso 2 sasi berturut-turut tidak bisa. Pengen bayar napa kafaroh. Berapa? Situna miskinan. 60 orang miskin, memberi makan 60 orang miskin. Ini sama dengan kafarah orang yang membunuh, baik sengaja maupun tidak sengaja. Orang membunuh itu, yang tidak sengaja mungkin nabrak orang, itu dengan keluarga yang dibunuh itu membayar diat 100 ekor unta. Nek sengaja kena kisos. Tapi dengan Allah dia harus bayar kafaroh. Kafarohnya berapa? Memerdekakan budak atau puasa syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Konon pelaku bom Bali itu 3 orang itu melaksanakan kafaroh, yaitu puasa syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini kafaroh yang harus kita bayar kepada Allah SWT. Maka bekal bulan Ramadan, mari kita mengembalikan hak Allah. Yang kedua, mengembalikan hak kepada manusia. Dulu mungkin jenengan pernah menyakiti orang ya, dengan lisan, dengan perbuatan, ya minta maaf. Atau mungkin mengambil hak orang lain. Saya masih diingatkan istri saya punya hutang dengan
CV Fathahillah dulu tahun 2008 atau 2007. Saya usaha buku, ternyata saya pesan ke Jakarta, dikirim melebihi pesanan. Akhirnya saya berhutang. Ya. Kemarin saya hubungi sudah nggak bisa, tak telepon sudah mungkin pilot mungkin. Ya. Maka bagaimana cara saya membayar hutang kepada Fathahillah itu? Karena di masjid saya ada program Ramadan, maka saya infak, salah satunya saya infak atas nama CV Fathahillah sesuai hutang yang dulu saya tanggung. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Sami jenengan ketika SMA, SMP makan gorengan loro ngomongnya makan gorengan 5 ngomongnya 2. Makan soto 2 ngomongnya 1. Enten mboten niki? Mboten nggih. Niki tiyangnya dugi mboten niki? Nah niki, maka jenengan cak padosi ahli warisnya udah meninggal. Minta kehalalan dibayar nggih. Nek mboten kepanggih nggih jenengan sedekah atas nama orang yang dulu pernah jenengan dolimi. Semoga dengan itu Allah mengampuni dosa kita. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang berbuat kebaikan. Sebelum nanti hari yang disebut syahadatul a'dha, hari persaksian anggota tubuh ketika nanti jenengan berada di padang mahsyar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari kita berdiri mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah. Nanti ada yang namanya hari yang namanya syahadatul a'dha, hari persaksian anggota tubuh yang Allah abadikan di dalam surat Yasin. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ketika mulut dikunci, tangan berbicara, kaki bersaksi atas apa yang dulu mereka kerjakan. Ini namanya hari syahadatul a'dha. Berapa lama jenengan di padang mahsyar? Berapa lama ibu-ibu? Quran menyebutkan wa kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Jenengan berdiri rong jam kesel nggih. Ustaz Tamim ngimami sak juz ya jenengan waduh. Nek iso pindah masjid gitu. Apa meneh yang daerah Kauman kok Kauman, Kliwonan Gerabak. Kalau 10 hari terakhir imamnya sholat malam gitu. Jadi masjidnya 2 kali sholatnya, yang habis isya yang biasa, yang malam itu cuma 8 rakaat Bu. Dimulai sekitar jam 1:30 itu 1 hari 3 juz cuma 8 rakaat. Nek ora kuat nggih gledak niku nggih. Tapi jamaah kebak Bu, kula kaget kok. Ngalahke jamaah yang habis isya, ibu-ibu, orang-orang tua ya. Ternyata sholatnya malam. Habis itu sahur bersama, minum susu sama rendang. Biasanya gitu kok di Masjid Ibnu Abbas Kliwonan itu ya, yang di Iktisam itu ya. Itu imamnya 1 hari 10 hari terakhir 10 hari khatam ya. Baca benten 3 juz. Kula tuh heran Pak, imamnya mboten diganti Pak. Wah berarti imamnya masya Allah 30 juz kuat ini nggih. Teng mriki ajeng cobi mboten bubar jamaah nggih. 8 jam ya Pak. Kula ngantuk niku kan Pak. Ngantuk. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga, yang terakhir, ini kurang 5 menit nggih. Yang terakhir nggih. Yang terakhir, hendaknya kita memiliki target di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu amalan yang pokok cuma 3. Yang pertama sedekah, afdhalu shadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Mungkin jenengan punya target sehari 5.000. Yang kedua, Ramadan itu masya Allah sholat malam, yaitu sholat taraweh.
Jenengan punya target kalau tidak ada halangan selalu sholat tarawih bersama imam sampai selesai, karena pahalanya sholat semalam suntuk. Jenengan kalau pengen dapat Lailatul Qadar, sholat tarawih berjamaah, sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah, dan subuh berjamaah. Niku pahalane sama dengan sholat semalam suntuk. Insya Allah angsal Lailatul Qadar. Yang ketiga, tilawatul Quran. Tilawah niku benten kalih qiraah. Tilawah itu di atas qiraah. Qiraah itu membaca. Kalau tilawah itu tidak cuma membaca, memahami maknanya, ya, memahami tafsirnya, memahami artinya, mentadaburinya, kemudian mengamalkan. Jenengan khatam satu kali, tapi jenengan sudah khatam tafsir juz amma, niku lebih baik. Nah ini penting, ini bulan Ramadan, karena Nabi juga menyetorkan bacaannya kepada malaikat Jibril. Di Ramadan yang terakhir Nabi 2 kali khatamnya. Maksudnya khatamnya menyetorkan apa? Bacaan. Maka monggo Bapak Ibu-ibu punya target. Kalau tanglet, ibu-ibu targetnya pinten niki khatamipun sekali nggih. Kalau bisa sebelum 20 Ramadan sudah khatam. Kemarin saya di WA anak saya yang paling kecil yang SMP, karena nanti libur tanggal 8 Ramadan, 8 hari syaratnya sudah khatam 2 kali. Tadi WA kemarin nelpon belum 2 hari sudah khatam 1 kali. Alhamdulillah. Nek teng pondok saged Bu, nek teng mriki ya mikir butuh gitu. Nggih, monggo. Kalau bisa 20 Ramadan sudah khatam. Dikhawatirkan kalau sampai melebihi 20 Ramadan jenengan kathah pikiran. Damel mungkin roti untuk cacing nggih, tai kucing barang niku, niku ngrepotke nggih, ngrepotke. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita punya target di bulan Ramadan sehingga Ramadan akan lebih bermakna. Semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik di dalam hidup kita. Mari kita tutup dengan satu hadis. Nabi bersabda, kun fid dunya ka'an gharibun aw abin sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang menyeberang jalan. Karena yang hadir di sini bukan pribumi. Kalau tanglet jenengan pribumi mboten? Kula mboten pribumi Bu, karena kula niku asline niku penduduk surga. Gitu? Bapakku berbuat dosa akhirnya turun ke bumi. Jangan dados pribumi nggih monggo terus kemawon teng mriki nggih. Insyaallah jenengan betah mboten teng mriki? Orang asing itu pasti akan pulang ya. Mencari jalan pulang. Menyeberang jalan itu cepat, tidak mungkin nyebrang jalan ke Dangon nggih. Sampluk bis barang nggih. Kemudian Abdullah bin Umar menafsirkan, menerjemahkan ucapan Nabi. Beliau mengatakan, wa idza amsaita fala tantandiru sobah. Kalau engkau masuk waktu sore, jangan ditunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantandiru masa. Kalau engkau masuk waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Maksudnya apa? Jangan menunda-nunda amal. Bersegera beramal karena umurmu terbatas. Sebagaimana Ramadan Allah mengatakan ayamam ma'dudat. Ramadan itu hari-hari yang terbatas, akan segera berlalu. Sama umur jenengan juga terbatas. Kemudian Abdullah bin Umar melanjutkan, khud min sihatika limautika. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa khud min hayatika limautika. Manfaatkan hidupmu sebelum datang matimu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada beliau membawa acara.